adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Memulai ibadah sekolah minggu kita, mari berdiri, mari muji Tuhan melalui pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Mari memuji Tuhan melalui pujian burung pipit tidak menanam. Kehidupan kita. Namun, dalam menjalani setiap aktivitas kita, kadang kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Nah, saat ini kita mau datang sama Tuhan, memohon ampun untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Meresponi berita anugerah yang telah kita dengar, mari memuji Tuhan melalui pujian mengasihi dalam perbuatan. Mazmur 133 ayatnya yang pertama, firman Tuhan, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Herni. Namun sebelum itu,
Mari memuji Tuhan melalui pujian firman-Mu Tuhan adalah kebun. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu Jemaat Efata Bilawaya tanggal 16 Agustus 2020. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami tahu, mengerti, dan Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah sedia. Amin. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini tentang seorang bapa yang dipanggil oleh Tuhan. Siapa dia? Mari kita mendengarkan ceritanya. Tera bersama dengan anak-anaknya pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, Ur Kasdim. Bapak Tera tiba di kota Haran. Di sana mereka tinggal. Bapak Tera sudah sangat tua. Akhirnya Bapak Tera meninggal di kota Haran pada umur 250 tahun. Salah satu dari anak Bapak Tera bernama Abram dan istrinya Sarai serta sanak saudara Abram. Akhirnya mereka tinggal atau menetap di kota Haran. Bapak Abram dan Sarai istrinya sangat kaya. Mereka punya kebun anggur yang sangat luas. Mereka punya banyak hewan ternak. Dan mereka juga punya banyak pekerja-pekerja. Firman Tuhan datang kepada Bapak Abram. Tuhan menyuruh Abram untuk meninggalkan kota Haran, menuju ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Tuhan memanggil Bapak Abram meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, untuk melaksanakan rencana Tuhan. Tuhan berfirman kepada Bapak Abram, "Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar." Tuhan berjanji akan memberkati Bapak Abram dan membuat nama Bapak Abram masyhur.
terkenal, Bapak Abram akan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan yang datang kepada Bapak Abram membuat dia percaya dan melaksanakan panggilan Tuhan itu. Ia setia melaksanakan rancangan Tuhan bagi dirinya dan juga bagi banyak orang. Bapak Abram tahu siapa yang memanggil dia. Adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membimbing dia dan akan membawa dia ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Adik-adik, Bapak Abram berumur 75 tahun waktu ia meninggalkan kota Haran. Ia juga membawa istrinya Sarai dan Lot keponakannya. Juga segala harta benda yang ia dapat di Haran bersama dengan hamba-hambanya. Mereka terus berjalan dan akhirnya tibalah mereka di sebuah negeri Kanaan. Ia terus menjelajahi negeri itu dan sampailah mereka di pohon keramat di More, tempat ibadah di Sikem. Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abram dan berkata, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Bapak Abram mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada dia. Bapak Abram meneruskan perjalanannya ke kota Betel dan di sana ia berkemah di antara Betel dan Ai. Bapak Abram juga mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang kekasih, Abram dipanggil Tuhan agar melalui Abram muncul sebuah bangsa pilihan yang akan melaksanakan kehendak Tuhan. Karena melalui bangsa pilihan Tuhan ini, Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang percaya kepada Allah yang disembah oleh Abram. Abram percaya kalau Tuhan yang memanggil dia, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan akan menyertai dan melindungi dia. Bahkan Tuhan akan memelihara Bapak Abraham ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dan Abram taat melakukan perintah Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita terus percaya dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Cerita kita terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Untuk anak besar, pokok ceritanya adalah dipanggil untuk menjadi berkat, dan anak remaja percaya dan taat kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kakak Herni. Meresponi firman Tuhan yang bersama-sama telah kita dengar, mari memuji Tuhan melalui pujian Tersembunyi Ujung Jalan.
ini kita akan membuat tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, mari memuji Tuhan melalui pujian persembahan Tuhan punya. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama. Yang pertama, kita tetap bersyukur bahwa ibadah hari Minggu, sekolah Minggu dan remaja tetap terlaksana, walaupun itu kita laksanakan secara online. Kita mohon Tuhan terus memberkati ibadah kita. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk persiapan menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita mendoakan teman-teman kita di Masamba yang masih terus membenahi tempat tinggal mereka akibat peristiwa banjir beberapa waktu yang lalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pagi hari ini. Walaupun kami melaksanakannya secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah yang kami laksanakan. Kami mau bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami boleh belajar dari seorang Bapa, Abram, yang taat dan setia pada firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Ajar kami anak-anak-Mu untuk taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam belajar di rumah secara online. Biarlah apa yang kami dapatkan dari Bapak Ibu Guru melalui proses belajar itu, kami boleh mengerti dengan baik, dan tolong kami juga untuk tetap rajin dan tekun belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan di dalam ibadah ini. Berkatilah persembahan kami supaya dapat digunakan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah sekolah Minggu Jemaat Efata Bilawaya. Berkati yang masih ada pada kami, pada orang tua kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu berbagi dengan sesama kami, dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami dalam pekerjaan, di dalam usaha yang mereka lakukan. Berkatilah kiranya. Karuniakan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami. Biarlah mereka terus memelihara, menjaga kami, mengasihi kami anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak, kiranya kami juga menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Guru di sekolah, berkati mereka juga di dalam kehidupannya. Kami mau berdoa buat kakak-kakak pelayan di sekolah Minggu Jemaat Efata Bilawaya. Tuhan juga memberkati dalam pelayanan yang mereka kerjakan, memberkati juga di dalam pendidikan, pekerjaan, dan dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat buat teman-teman kami di Masamba yang beberapa waktu lalu mengalami bencana banjir. Saat ini mereka sementara membenahi tempat tinggal mereka. Banyak hal yang rusak, banyak hal yang perlu diperbaiki. Kiranya Tuhan tetap menolong, menjaga mereka. Kami juga tidak lama lagi akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kami,
tanggal 17 Agustus. Berkati rencana dari kakak-kakak pelayan untuk mempersiapkan kegiatan 17 Agustus, walaupun itu juga masih kami laksanakan secara online. Biarlah semua boleh dilaksanakan dengan baik. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau senantiasa menjaga melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan kami mohon kiranya minggu depan kami boleh lagi melaksanakan ibadah bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara kami untuk memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari berdiri. Mari memuji Tuhan melalui pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Mari berdoa, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari memuji Tuhan melalui pujian Tiap Langkahku. Demikianlah ibadah sekolah minggu kelas besar dan kelas remaja Minggu 16 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati.